Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seorang anak muda yang akan dibeatifikasi atau akan menjadi beato yang bernama Carlo Acutis. Dia akan dibeatifikasi pada esok hari tanggal 10 Oktober di Vatikan Roma. Nah, banyak perkumpulan mengadakan webinar tentang anak muda yang satu ini yang diketahui sebagai seorang gamer dan juga seorang yang sangat mencintai Ekaristi. Nah, Carlo Acutis, seorang remaja Katolik dari Italia yang meninggal tahun 2006 dan rencana akan dibeatifikasi pada 10 Oktober di Assisi. Nah, Carlo, seorang gamer dan programmer komputer yang menyukai sepak bola dan juga Ekaristi, telah menjadi topik yang sangat menarik di seluruh dunia. Nah, pemuda ini lahir pada 3 Mei 1991 di London, dan juga kemudian setelah dewasa mereka pindah ke Milan, dan pada saat remaja pemuda ini didiagnosis menderita leukemia. Nah, oleh sebab itu dia mempunyai sifat atau sikap yang baik dengan mempersembahkan penderitaannya seluruhnya kepada Tuhan dengan berkata, "Aku mempersembahkan seluruh penderitaan yang harus aku derita untuk Tuhan, untuk Paus dan gereja." Nah, pada tanggal 12 Oktober 2006, pemuda ini atau Carlo ini meninggal dan dimakamkan di Assisi. Dan hal ini dilakukan atau pemakamannya dilakukan di Assisi karena permintaannya supaya dia dimakamkan di tempat di mana Santo Fransiskus Assisi lahir. Nah, prosesnya mendapat gelar suci dimulai pada 2013. Dia ditetapkan sebagai yang mulia pada tahun 2018 dan akan ditetapkan sebagai beato atau yang diberkati pada 10 Oktober hari Sabtu besok. Nah, bagaimana kisah kehidupan anak muda yang sebentar lagi akan menjadi beato ini? Sejak usia muda, Carlo memiliki cinta yang khusus kepada Tuhan meskipun orang tuanya tidak terlalu taat dalam beragama. Bahkan ibunya mengatakan bahwa dia sebelumnya hanya ikut misa saat komuni pertama, menerima sakramen krisma dan juga pernikahan. Tetapi sebagai seorang anak kecil, Carlo sangat suka berdoa rosario. Nah, setelah dia menerima komuni pertama, dia juga rajin mengikuti misa. Dia menyiapkan waktu hening sebelum misa dan juga setelah misa. Dan dia juga rajin berdoa atau melakukan pengakuan dosa setiap hari Minggu. Kemudian dia meminta orang tuanya untuk membawanya berziarah ke tempat-tempat para kudus dan juga situs-situs mukjizat Ekaristi. Nah, buah dari kesaksian hidupnya adalah cara hidupnya membawa pertobatan yang mendalam pada ibunya. Karena menurut salah seorang imam yang mempromosikan upaya menjadikannya sebagai orang suci, berkata, dia berhasil membawa kerabatnya, orang tuanya untuk misa setiap hari. Nah, yang terjadi bukan sebaliknya, bukan orang tuanya yang membawa anak laki-laki itu untuk ikut misa, tetapi dialah yang berhasil membawa dirinya untuk ikut dan meyakini orang lain untuk menerima komuni setiap hari. Carlo dikenal karena membela anak-anak di sekolah di mana dia sekolah, anak-anak yang dicemooh dan juga anak-anak yang disabilitas. Ketika orang tua seorang temannya akan bercerai, Carlo melakukan upaya khusus membawa temannya itu ke dalam keluarganya. Dan dia selalu mempromosikan mukjizat Ekaristi, terutama melalui situs web yang ia bangun. Dalam situsnya, ia mengatakan bahwa semakin sering kita menerima Ekaristi, kita akan semakin menjadi seperti Yesus.
sehingga di bumi ini kita akan merasakan surga. Nah, ketika di masa-masa penderitaannya dia jatuh sakit, kehidupan imannya semakin kuat. Dia sengaja mempersembahkan penderitanya ini untuk gereja, paus, dan orang-orang yang menderita penyakit yang akut. Sebagaimana dikutip dari Catholic News Agency, dikatakan bahwa Carlo suka bermain video game. Dia juga seorang programmer di mana dia membangun situs web yang memuat katalog mukjizat Ekaristi di seluruh dunia. Nah, mengapa dia akan dibeatifikasi? Ada suatu mukjizat yang terjadi, yaitu tubuh Carlo tidak rusak ketika digali dan ditemukan mukjizat ketika jenazahnya digali. Dia tampak seperti seorang yang tidur dan bukan seperti orang yang meninggal. Awalnya diberitakan bahwa jenazah Carlo ditemukan dalam keadaan utuh. Namun seorang juru bicara untuk upacara beatifikasi mengatakan bahwa kepada CNA bahwa seluruh tubuhnya masih ditemukan saat digali tetapi tidak sepenuhnya utuh. Nah, kemudian tubuhnya dibaringkan di kuburan kaca di mana dia dapat dihormati oleh para peziarah sampai pada 17 Oktober. Dia ditampilkan dengan jeans dan sepasang sepatu Nike. Nah, pakaiannya kasual yang dia sukai selama hidupnya. Nah, menurut Pastor Carlos Acacio Gonzalez, pimpinan tempat jenazah Carlos ditempatkan, bahwa pertama kalinya dalam sejarah orang suci mengenakan pakaian seperti itu. Menurutnya, ini adalah pesan yang luar biasa bagi kita, bahwa kita dapat merasakan bahwa kekudusan bukanlah hal yang jauh, tetapi sangat dekat dijangkau setiap orang karena Tuhan adalah untuk semua orang. Nah, besok berbagai komunitas mengadakan webinar tentang Carlo yang akan dibeatifikasi. Dan kisah kehidupan Carlo ini juga bisa menjadi contoh bagi kita bahwa kita bisa menjadi orang kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari, dari apa yang kita lakukan setiap hari. Itulah kisah dan pembahasan tentang Carlo yang besok akan dibeatifikasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita.